sempat Allah uji, pernah tersesat gitu ya, sampai sempat tinggal di Thailand 3 tahun, dan memang ya sempat di sana berprofesinya sebagai bandar judi di sana ya. Kenapa setiap nabi bisa jadi syariatnya beda, tapi yang diajarkan dari nabi paling pertama sampai paling terakhir itu adalah ketauhidan. Bismillah. Tapi sebelum itu izin memperkenalkan diri kembali ya. Untuk namanya Lin Chin Fu. Lin itu marganya, Chin dari kata Cinse artinya emas, Fu dari kata Xing Fu artinya blessing, berkah. Artinya mau bagus ya, cuman kalau meninggalnya nggak muslimat tetap cilaka juga ya. Alhamdulillah ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Saya nggak bisa milih ini terlahir di keluarga seperti yang saya terlahir sebagai orang Cina, terlahir di keluarga yang mana, ayah yang mana, sebagai pria atau wanita nggak bisa milih. Tapi demi Allah kita bisa milih ingin meninggal dalam keadaan seperti apa, ya. Dan kalau repot manggilnya, biasa dipanggil Kodenis aja. Tadi izin sedikit diperkenalkan oleh Gustrian, Masya Allah. Sempat Allah uji, pernah tersesat gitu ya, sampai sempat tinggal di Thailand 3 tahun, dan memang ya sempat di sana berprofesinya sebagai bandar judi di sana. Ya bayanginnya gampang lah, film-film Choi Yun Fat zaman dulu gitu ya, Andi Lau. Insya Allah. Makanya ini mohon keridoannya kepada kakak, teteh, mas, mbak, bapak, bunda semuanya, nggak apa-apa ini teh ngedengerin mantan bandar judi ngomong gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, enak yang ngomong bicara agama tuh lebih enak justru daripada bicara bisnis. Contoh, kata saya nih, bisnis paling gampang tuh cara strategi suksesnya seperti ini. Kata orang lain belum tentu benar, karena patokannya adalah standar manusia. Tapi kalau kita bicaranya tentang Allah, kan Allah nggak mungkin salah, pasti benar. Jadi justru lebih aman bicara agama itu. Contoh, saya berkata orang muslim itu wajib loh sholat. Itu mah dari tukang mabok sampai kiai juga nggak akan ada yang berani ngebantah, karena betul. Jadi tugas kita cuma memastikan aja yang disampaikan itu benar, ya. Dan Allah kan pasti maha benar. Jadi lebih enak, ya. Dan kita tidak diwajibkan mengubah orang lain. Kita hanya diperintahkan fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya, ya. Maka kalau orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, bukan kitanya yang hebat, itu mah kuasa Allah. Kalau tidak jadi baik pun, selagi kita niatnya tulus karena Allah, nggak rugi, tetap jadi amal soleh, ya. Kemarin waktu dihubungin teman-teman dari MCI dan Dompet Al-Quran, Masya Allah, bahas apa nih katanya. Maka waktu itu diambillah satu usulan, yaitu kita bahas tauhid dulu, ya. Karena tadi sudah disebutkan sedikit, ini adalah yang diajarkan oleh Nabi paling pertama sampai Nabi yang paling terakhir. Wabil khusus Rasulullah SAW sendiri pun masa baktinya kayak PNS ya, masa bakti, masa beliau sebagai kenabiannya itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di awal itu isinya hampir semuanya tauhid. Masalah aturan wudhu, zakat, semua nanti belakangan di Madinah. Ya, bukan berarti kita kalau awal belajar Islam itu nggak boleh belajar fikih, bukan. Tapi ternyata cara Nabi mengajari pun seperti itu, ya. Syariat bisa jadi beda. Di zamannya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib 30 hari puasa Ramadan. Di zamannya Nabi Musa yang wajib 40 hari. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam yang wajib sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai meninggal. Dari balik sampai meninggal, ya. Makanya disebutnya puasa Nabi Daud. Syariat bisa jadi beda. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa sholat di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam pun hanya berdiri saja, tidak sujud, ya. Maka persamaan tapi dari semua nabi tersebut adalah mengajarkan ketauhidan. Ini yang membuat kalau sudah kuat, bismillah. Kita bismillah sudah insya Allah sudah tahu ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi tiada ilah selain Allah, dan juga Rasulullah SAW adalah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua sampai 5, insya Allah hafal, sholat, zakat, puasa, haji, ya.
Tapi punten, kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan hajinya tiap tahun gitu, lengkap gitu ya. Tapi mohon maaf, nomor satunya gagal. Contoh, iya dia sholat, tapi pas toko sepi, datangnya ke simbah dukun biar rame. Foto bertiga, jangan bertiga nanti di tengah mati. Yang kiri kanan mati, yang moto juga bakal mati. Ya. Kejatuhan cicak nanti sial. Sial itu kalau kita bikin dosa. Kejatuhan cicak 1000 cicak pun kalau kita takwa sama Allah nggak akan rugi. Jadi ada esensi di sini di mana Nabi mengajarkan ketauhidan ini dulu itu bukan tanpa alasan. Karena dengan tauhid yang sudah siap itu, syariat datang seperti apapun, maka mereka akan berkata, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi ketika tauhid itu sudah benar, maka ini lengkap nanti semuanya. Urusan dunia kita aman, ada aturannya, dan juga pasti akhlak jadi mulia. Ingat, Nabi itu manusia yang akhlaknya paling mulia. Tapi apakah akhlak Nabi jadi mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Kan bukan. Tapi pasti ada aturannya. Sehingga ini juga pengen menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang bahkan mungkin masih Islam, tapi dia berkata, saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatinya dihijabin dulu. Nah, pernah ada dengar yang ngomong kayak gitu? Ya, yang penting hatinya dulu katanya. Kerudung aslinya mah nanti belakangan. Terus ada yang bilang, bukannya kita belajar akhlak mah bisa ke siapa aja. Kita juga nggak menutup mata. Ada loh orang non muslim yang sedekahnya lebih banyak dari kita, lebih sopan daripada kita, betul. Tapi kalau di dalam Islam, kenapa pentingnya belajar tauhid? Karena ketika tauhidnya ini benar, ibarat sebuah pohon nyambung ke akhlak. Apa yang menjadi akar dari sebuah pohon di dalam Islam itu adalah akidah yang benar-benar bertauhid, yakin rezeki dari Allah, sehingga dia tidak akan meminta-minta kepada makhluk, tidak akan berani mengambil yang bukan haknya, ya. Termasuk di dalamnya penjelasannya yang nanti kita akan sebutkan juga. Akarnya adalah tauhid yang menancap di hati. Batangnya akan rela tingkah laku dan syariatnya diatur oleh tingkah laku dan kesehariannya diatur oleh syariat Islam. Ya. Jadi kalau sudah akarnya tauhid, batangnya syariat, mengatur keseharian dan tingkah laku kita, maka buahnya pasti akhlakul karim, akhlak yang mulia. Ya.